Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengenal dan mengetahui begitu melimpahnya biodiversitas di Indonesia, kini tugas kita adalah harus mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari alam, sekaligus menjaganya agar tetap lestari. Maka, dalam video ini, SKS akan memaparkan mengenai manfaat biodiversitas dan upaya pelestarian biodiversitas. Secara umum, biodiversitas dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer diantaranya adalah: pertama, kebutuhan sandang. Contohnya, ulat sutra, bulu domba, dan kapas, yang dapat menghasilkan kain untuk membuat pakaian. Kedua, kebutuhan pangan. Contohnya, padi, buah-buahan, dan sayuran, serta makanan dari protein hewani. Ketiga, kebutuhan papan, atau kebutuhan untuk membuat tempat tinggal. Misalnya, pepohonan yang dapat diambil kayunya untuk membuat rumah, seperti kayu jati. Kedua, kebutuhan sekunder, diantaranya: pertama, dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Misal, diantaranya, kuda, kerbau, dan keledai. Kedua, sebagai sarana rekreasi, seperti kebun binatang dan kebun botani. Contohnya adalah Taman Safari dan Cibodas Botanical Garden. Manfaat biodiversitas yang begitu tak terhingga ini, nilainya dapat dirasakan dalam berbagai bidang. Di antaranya, pertama, dalam bidang biologi. Hal ini karena keragaman makhluk hidup merupakan salah satu objek kajian biologi. Kedua, bernilai estetika atau keindahan. Hal ini dapat dirasakan saat kita berkunjung ke kebun binatang dan ke kebun botani, ketika melihat keragaman hewan dan tumbuhan. Terlebih lagi, ragam bunga dari berbagai macam tumbuhan yang indah dipandang. Ketiga, nilai religius, yang tentunya hal ini dapat membuat kita semakin mengagumi kebesaran Sang Pencipta dalam menciptakan ragam makhluknya. Keempat, di bidang ekonomi. Misalnya, membuat kebun binatang dan kebun botani. Kelima, di bidang budaya, dapat dijadikan sebagai sarana mempertahankan tradisi. Misalnya, tradisi nyekar dan sembelih kerbau dalam upacara adat di daerah Sulawesi. Dan keenam, dalam bidang pendidikan, yang pastinya biodiversitas ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sekalipun nilainya dapat dirasakan dari berbagai aspek, tentu saja tidak akan lepas dari dampak negatif. Misalnya, eksploitasi lahan. Karena itu, tentu kita perlu melakukan kiat-kiat tertentu untuk melestarikan biodiversitas, agar keberadaannya terus berkesinambungan. Beberapa kiat tersebut diantaranya: pertama, reboisasi atau penghijauan. Kedua, di bidang pertanian, menggunakan pengendalian hama secara biologis. Ketiga, pemanfaatan hutan dengan menggunakan sistem real atau reduce impact logging. Keempat, pemuliaan hewan dan tanaman agar menghasilkan varietas tanaman dan hewan yang unggul. Kelima, melakukan pelestarian alam yang secara ex situ maupun in situ. Sekian video kali ini, dan berikut ini beberapa referensi yang digunakan untuk menyajikan materi dalam video ini.